kebetulan Om ini adalah pejabat desa. Kira-kira apa yang Om lakukan ke depannya supaya Gunung Lesu ini menjadi destinasi wisata unggulan untuk Desa Baning ataupun untuk Kabupaten Manggarai Barat? Kira-kira langkah apa ke depannya, Om? Mohon Om jelaskan. Ya, sertailah kami dalam perjalanan ini. Berilah petunjuk dan semangat. Anakku udah duluan. Dia kan anak pintar. saya nak dulu nih kan. Mainkan. Hai guys. Perjalanan masih jauh, guys. Aduh guys. Capek. Never say goodbye, bro. Never. We'll see you again in the top of the mountain. Thank you. Semir ke sembarang kau. Sampailah kita ke titik kedua. Yang ketiga, bro. Titik kedua menuju Gunung Lesu. Perjalanan kita sedikit terlambat karena ada ibu-ibu. Cameraman, sacrifice yourself. Aduh. Aduh. Udara masih sejuk dan tidak terasa sebentar lagi akan mencapai puncak Gunung Lesu. Let's go. Ini alat bantunya mas. Masalah bantu. Bisa guys. Mantap. Ada lintah. Ada lintah dalam. Mare gendong kopi mama ini ke sore. Ini boleh masuk. Buat aku. Padaku guys. Pengertian kelima. Masih Begini dia digigit pacet. Pacet. Dasar pacet. Weh, go toh. Seni itu lalu go. Jalan beriringan. Dia digigit pacet. lagi gitu ya. Iya, saya tahu betul gelis semua. Bener banget lah Pak. Dia kita kan sama. Makin mau deh ketang. Titik ini. Iya, etan. Tuh. Maya percaya. Kalau nonton naik. Aduh. Sekarang kita jalan di atas batu. Halo guys. Ya. Bukit Batu. Dan ini bukit bekas aliran air. Aliran air longsor dari
Bukit Gunung Lesu. Nah, ini cuman musiman. Di saat musim hujan, maka ini air akan mengalir deras. Tapi di musim kering, maka sepertilah kondisinya, kering total. Dan inilah bekal kita. Ya, saya tidak menunjukkan namanya, tapi inilah teman-teman pasti tahu. Ini dia Menurut orang yang capek-capek berpengalaman, kalau jalan jauh butuh parsam ini. Farel mana? Farel. Saya sudah mau musa ini. Entah Kardi. Oke lah, gak gini ya. Ada masalah lintah loh. Betina ini ya ga? Nang itu setengah kita populer kan. Beli no. Ini lo. Ayo. Kita tinggal dulu. Belum sanggup waktu itu. Apa yang kau sendal? Ini ya. Bara, tak nang itu. Kita nunggu. Isinya tarsemion tuh lo. Wih, tidak bisa Bindo. Biar mau naik pangkat tidak bisa. 1, 2, Bersem. Bersem. Ja. Gaya Pak. Ini anakmu tidak bisa jalan sudah. Kasih pukul gini sudah. Ya ga. Foto may pamain ka. Boleh nanti. May lime. Bisa. Ya. Andol cembak andol. Ya ga. Aku sama Pet. Aku sama Pet. Action. Kene. Mem enggak? Kenapa yang sendal? Susah tipa di tangga. Weh, sendal itu lu belo. Yang kan berapa tuh apa itu? Hai. Oh. Asli loh. Dia nakina toh ada tension karena lumayan. Ya tipe ke sendal mai. Wih, ya terserah paling itu mau. Kau lanjut kau. Sendal apa itu mau? Oh sendal lo. Mama tua. Nanti malah ke sendal kah? 2000 apa? Hari ulang tahun ke Belis. Temu dah. Oh ya, terima kasih. Oh, udah nafas satu-satunya. Jangan jelas, antum dah lagi. Tangan depan.
Farel, jalan sendiri sudah. Ini kita berkekak. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah tiba di puncak Gololesu. Perjalanan kita yang sangat jauh akhirnya terbayar juga. Ya, inilah puncak dari Gololesu. Nah, kalau teman-teman mau tahu seperti apa penampakan di atas bukit Gololesu ini, ikutin perjalanan kita. Ya. Nah, inilah teman-teman pemandangan di atas bukit Gololesu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah Kampung Baning. Ya. Dan tadi kita perjalanan dari Kampung Baning ini menuju Gololesu ini membutuhkan waktu 1,5 jam. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 8:30. Ya, 8:30. Dan sebentar lagi kita akan coba naik ke atas. Ya, naik ke atas bukit itu. Ya, inilah pemandangannya. Sebentar lagi kita akan menuju puncak itu, puncak Gololesu. Ini kamu yang gigit Ninta. Itu adalah Kampung Tehong. Kampung Tehong. Dan di sebelahnya lagi ada Kampung Sumar. Nah, akses menuju kedua kampung itu harus melewati Kampung Baning. Teman-teman, tidak salah teman-teman menonton video ini karena pemandangannya sungguh sangat menakjubkan. Dan jarang sekali melihat alam seperti ini di kota besar. Kenapa saya harus berusaha untuk jalan di tengah hutan? Karena saya ingin berbagi situasi atau alam desa di Flores NTT. Dan itu adalah Bukit Empo Sanga. Ya. Ini adalah Bukit Empo Sanga. Dan kalau teman-teman berada di puncak ini, teman-teman bisa melihat seluruh desa yang ada di Kecamatan Kuwus dan Kecamatan Masang Pacar. Dan sekarang kita menuju puncak Gololesu. Ya, menuju titik terakhir Gololesu. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di puncak Gunung Lesu ini. Perjalanan kita pagi hari ini akhirnya terbayar juga karena kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat luar biasa ini. Teman-teman perlu ketahui, ketika teman-teman berada di puncak gunung ini, teman-teman bisa melihat seluruh desa yang ada di Kecamatan Kuwus ini. Dan perjalanan dari Kampung Baning menuju Gololesu ini membutuhkan waktu 1,5 jam.
kira-kira jarak tempuh sekitar 1,5 kilometer. Tapi perjalanan itu sangat melelahkan karena kita harus melewati bukit hutan dan tanjakan yang super terjal sekali. Teman-teman perlu ketahui bahwa kalau teman-teman menuju ke gunung Bukit Lesu ini, ya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Ruteng dan diperkirakan membutuhkan 20 km jarak tempuh dari pusat kota Ruteng. Sementara dari pusat kota Labuan Bajo membutuhkan waktu 50 atau 60 km. Ya mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Tapi teman-teman ketika sampai di sini, pemandangan di sini tidak akan mengecewakan teman-teman. Walaupun teman-teman melewati hutan ataupun gunung. Ya, teman-teman bisa melihat seperti apa pemandangan di sekitar Bukit Golus ini. Ya. Inilah bentuk Bukit Golesu kalau dilihat dari sisi timur Kampung Waning, ya. Dan di bawah ini sangat jelas sekali Kampung Waning dan Kampung Pateng, ya. Sedangkan di sebelah itu Kampung Deru. Seperti yang telah tadi, ketika teman berada di puncak gunung ini, teman-teman bisa melihat seluruh kampung ataupun desa yang ada di Kecamatan Kubus. Ya. Dan teman-teman juga kalau mau datang ke sini, mau camp ke sini silahkan. Karena di sini kalau mau camp di sini ya tidak membutuhkan biaya. Cuma yang dibutuhkan adalah fisik dan mental. Ya, karena perjalanan dan menuju ke bukit sini memang membutuhkan fisik yang kuat. Ya. Teman-teman datang ke sini ya tidak akan mengecewakan karena teman-teman dibayar dengan suasana dan pemandangan yang super indah sekali. Dan ikutin terus seperti apa pemandangan di puncak ini, teman-teman bisa melihat dan teman-teman juga tidak akan rugi kalau menonton video ini. Ya, saya tidak memposting video tentang materi saya, tapi saya coba untuk berbagi kepada teman-teman tentang pemandangan atau alam kampus saya ataupun di Flores. Ya, seperti apa nanti video selanjutnya, teman-teman bisa ikutin terus. Keren. Ya, sekarang hari ini saya bersama pejabat desa setempat, yaitu Om Deus yang lebih tahu tentang Gunung Lesu ini. Nah, sekarang saya mau tanya Om, ketinggian dari Gunung Lesu ini kira-kira berapa Om? Ya, Gunung Lesu berada di ketinggian 680 meter dari permukaan laut. Ya, terus perjalanan dari Waning menuju sini kira-kira butuh berapa jam? Ya, dari Kampung Waning menuju puncak Gunung Lesu kita berjalan membutuhkan yang maksimal 2 jam, itu pun jalan pelan sekali ya, on foot ya. Jadi dengan tadi itu bisa dengan bayarnya itu bagaimana kita melewati hutan heterogen yang indah alamnya dari lereng-lereng sampai di puncaknya di tempat ini ya. Ya, pertanyaan berikut Om. Sekarang ini Gunung Lesu ini sudah diwacanakan menjadi destinasi wisata. Nah, kebetulan Om ini adalah pejabat desa. Kira-kira apa yang Om lakukan ke depannya supaya Gunung Lesu ini menjadi destinasi wisata unggulan untuk Desa Waning ataupun untuk Kabupaten Manggarai Barat? Kira-kira langkah apa ke depannya Om? Mohon Om jelaskan. Ya, nanti tergantung dari pemimpin, tapi kita bisa dikonsepkan, kita bisa membuat ya semacam 1000 tangga menuju puncak ini. Saya rasa biayanya tidak seberapa, sebab begitu bisa terrealisasi maka bukan hal yang mustahil kalau akan mendukung perekonomian setempat, karena view di sini sangat menarik. Kita bisa memandang ke arah utara, selatan, di sini ke arah Kampung Waning sendiri, ada desa Tekong, ada juga desa Doso dengan puncaknya di Gunung Raja itu. Gunung Raja di Kampung Doso ada situs kubur Tuan Gerang itu. Jadi di Kampung Waning sendiri berada di semacam ada di sebuah kuali, dikelilingi oleh pegunungan ya. Dari Gunung Lesu, ada Golososo, ada Gunung Raja, lalu di sebelah utara kita bisa melihat sendiri bagaimana pemandangan
kita keluar. Ya, Terlampang ya dengan segala macam pontong. upacara pontong ya. Pontong ya. Nah, kita kaya dengan pengeluarannya. Ya Om, terima kasih atas batunya tadi. Dan mungkin inilah tahap awal kita supaya orang tahu tentang pemandangan Gunung Lesu sebenarnya. Dan buat teman-teman semua, silahkan nanti teman-teman kalau mau tahu tentang alam desa, teman-teman bisa mampir ke channel Faria Derajat. Dan di situ kita sudah memposting semua tentang Bukit Gunung Lesu, Batu Tunggur, dan Empu Sanga. Dan seperti yang disampaikan oleh penjabat setempat yaitu Pak Deus tadi, bahwa menuju ke sini tidak membutuhkan biaya. Seperti itu ya, tidak membutuhkan biaya. Yang dibutuhkan adalah fisik dan mental. Ya, itu yang diutamakan. Dan teman-teman kalau mau camp di sini ya silakan. Tapi kita harus izin dengan warga setempat dan kita harus memerlukan satu orang pengarah ya. Karena datang ke sini kita butuhkan pemandu supaya perjalanan menuju sini tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, kira-kira seperti itu yang kita sampaikan. Terima kasih Om Deus. Ya. Tadi saya lupa ya, bahwa di sini biasa anak-anak camp ya, ada yang mahasiswa dulu pernah juga camp di sini. Lalu pada saat yang sama, kita baru 2 tahun lalu, mas saya, ada juga orang-orang asing yang sempat mampir di sini ya, dari Jerman, dari Rusia ya, sempat tidak lama ya, mereka agak kagum dengan view di puncak bukit ini. Ya. Bahkan ada yang punya gagasan, betapa indahnya kalau dari puncak ini menuju situ Gunung Raja di sana, itu bisa pakai jembatan gantung ya, yang pemandangan ke sana ya. Lalu kalau soal apa tadi, saya pikir banyak ya. Saya sendiri sudah 20 tahun lalu baru kali ini ke sini, tapi betapa ternyata keindahan puncak Gunung Lesu tidak pernah berubah, malah tambah cantik ya. Terima kasih untuk kesehatannya. Terima kasih Om. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Coba apa ya? Apa dulu kan? Jadi gagal yang keluar pakai kasih. Tuh, lihat saya. Mana? Lagi boleh. Cepat, beda. Mana hati? Kamera gelap ini lagi. Ambil dong, jalan. Ya, teman-teman. Itulah sebenarnya saya tidak berani untuk ke sini karena memang lumayan juga getarannya. Dan inilah pemandangannya kalau dilihat dari Bukit Gunung Lesu ini. Ya, kita harus membutuhkan mental. Ada tiru di atas. Ini berbahaya sekali. Itu desa Pating Lesu boleh jalan. Desa Pating Lesu. Ya. Itu desa Doso sana boleh. Iya ada. Ya terus pelan sedikit agak bilas paning itu. Ada tiru di atas. Itu baru. Nah, Rudi. Coba bikin kira pada tripod ya. Teman-teman, ini Bukit Gunung Lesu ini adalah bukan bukit tanah ya. Ini adalah bukit batu. Teman-teman bisa lihat sendiri ke bawah. Kita bisa video di bawah dan ini membutuhkan mental. Dan di bawah ini adalah Kampung Pateng ya, dan sawah ya, ada yang sebentar lagi akan panen dan ada yang juga yang sebentar lagi akan mulai menanam padi. Dan untuk datang sini butuh mental yang kuat. Saya sendiri aja tidak kuat untuk berdiri di sini. Ngambil video ini juga masih gemetar. Ya, teman-teman akan dibayar dengan pemandangan yang menakjubkan. Seperti yang aku bilang tadi, berdatang ke sini tidak akan mengecewakan karena kita bisa disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa. Dan kalau teman-teman mau datang ke sini, usahakan bawa bekal, usahakan bawa perlengkapan, minuman dan makanan. Yang lebih penting itu adalah minuman, karena kita jalan di atas gunung ya, jalannya tanjakan, dan sebentar lagi kita coba bakar pisang. Nah, inilah bekal kita teman-teman.
kopi dan pisang. Ya, ini. Karena menurut orang tua bilang makan pisang mentah ini ya kita bisa diganti dengan 1 piring makanan. Karena gizi yang ada di dalam pisang mentah ini sangat tinggi. Makanya tadi kita ke sini, kita tidak bawa bekal nasi, ya cukup bawa ini. Dan sebentar lagi kita akan bakar pisang ini, ya sambil menikmati pemandangan di atas Bukit Gulo Lesu ini. Bagi itu tong. Rame, mangga tempat napir. Tabung itu. Lagi seputar. Ay altar lang. Lo aku nandu. Rambut kira kananya. Videonya. Inilah bekal kita. Satu-satu. Pas. Ada Oreo di dalam itu guys. Jangan makan tong. Tidak sampai di bawah yang lain. Inilah Pak Acik, salah satu guru di SMA Sama Negeri 3 Semanti. Negeri 3 Waning. Siapa yang belum? Bagi itu. Sampai satu-satu. Ini anu. Oh, I'm here. Sekarang kita menuju Gua Dangkoltai. Perjalanan dari Bukit Lesu membutuhkan waktu 1 jam dan jarak tempuh sekitar 2 km. Seperti apa bentuk Dangkoltai saya juga belum tahu. Ikutin terus perjalanan kami hari ini. Ya, sekarang kita sudah balik arah menuju bukit atau Gua Dangkoltai. Nah, sekarang kita sudah kebingungan arah menuju Dangkoltai. Tapi teman-teman semua sudah di depan karena mereka yang lebih tahu jalan menuju Dangkoltai. Dapat pelan-pelan masuknya. Sekarang kita sudah sampai di yang titik pertama menuju Gua Dangkoltai. Inilah alam Flores sebenarnya. Tepatnya di Desa Waning. Karena bekal kita sudah habis, air minum sudah habis, kita ambil air dulu. Mana petanya? Botol. Itu ada tuang kan?
Ya teman-teman, inilah sumber air. Air ini sangat jernih sekali. Dan kita rehat sejenak dulu. Ayo kita lanjut perjalanan menuju Gua Dangkoltai. Masuk menuju Gua Dangkoltai. Seperti ini perjalanannya. Ya kurang lebih sekitar lagi 15 meter atau 20 meter menuju Gua Dangkoltai. Enak di lorong-lorong. Tahap. Coba, weh, betul ya. Aku ke ini cepat terbiang. Beginilah perjuangan menuju Gua Dangkoltai. Pelan. Ngos-ngosan ya. Karena tema mga siap apa di state. Bisa ite. Aku biar cuma karena gue kehabisan energi itu. Jadi makan taste. Kamu mau coba nih sini mas. Sekarang kita sudah masuk di pintu Gua Dangkoltai. Siapa nanti Gua Dangkoltai saya juga belum tahu. Ikuti terus. Ya teman-teman, Mari kita cerita ya. akhirnya kita sudah tiba di Gua Dangkoltai. Ternyata guanya cukup besar ya, gua besar. Saya tempatkan ke sini. Ini gua namanya Gua Dangkoltai ya. Dangkol, gua, ya gua masa depan ya. Nah, dari biasa usulnya, gua ini sudah dipastikan oleh tempat hunian komunitas setempat ya, orang Wangi dan sekitar ini. Apalagi dulu disebut untuk komunitas kampung, untuk selalu disebut Golo, ada tua Golo. Kalau di bukit selalu perlindungan, baik dalam keadaan silakan. baik dalam keadaan terang. Maka tempat perlindungan paling bagus hanya di bukit, dan kebetulan di bukit ini ada Gua Dangkoltai yang cukup panjang ini. Dan ini sering dikunjungi banyak orang. Lalu di seputar gua ini jelas masih ada kawasan hutan alam ya, yang penuh dengan kayu nitrogen bagi satu kesatuan dengan puncak Gololi itu yang barusan kita lewat tadi. Untuk tempat ini terlalu banyak sering dikunjungi. Sekarang belakangan kurang dirawat ya. Di depan kita sebenarnya ada mesbah masih di bawah pohon ini, hanya belum dibersihkan. Ada gua lagi. Ada gua lagi. Ya teman-teman, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Darius ya, salah satu tokoh di desa Baning ini ya, pejabat desa Baning. Dan perjalanan dari Gunung Lesu menuju Gua Dangkoltai ini kurang lebih setengah jam atau ya 1 jam ya, karena tadi kita jalan sama ibu ya, waktunya sedikit terlambat. Sebenarnya dalam menuju ke sini setengah jam. Dan seperti inilah kondisi di Gua Dangkoltai. Dan gua ini punya sejarah.
Dan saya juga belum tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Tadius tadi, ini gua kalau sekarang tempat hunian nenek moyang zaman dulu di saat Perang Dunia Kedua. Dan mungkin ini juga adalah benteng, ya benteng nenek kita zaman dulu atau leluhur kita zaman dulu. Dan sekarang karena belum ditata, seperti inilah kondisinya, ya. Tapi kita sebagai generasi penerus, itulah tugasnya kita. Bagaimana cara supaya tempat ini dijadikan daerah pariwisata. Teman-teman bisa lihat sendiri di gua ini dikelilingi oleh hutan-hutan yang masih alami. Ya, seperti aku bilang tadi, tugas generasi penerus itu adalah merawat dan menata gua ini agar menjadi tujuan pariwisata di masa yang akan datang. Sekian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan teman-teman juga tidak rugi untuk menonton video ini karena kami menampilkan suasana desa yang sebenarnya. Dan inilah kondisi Gua Dangkol. Thank you very much, everybody.